Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ketemu lagi bareng saya Bewok di WIG, di mana kita akan memberitahukan kalian kabar seputar update terkait isu, gadget, dan teknologi dalam waktu Indonesia bagian gadget. Berita pertama datang dari TikTok yang baru-baru ini secara mengejutkan ingin mengumpulkan data biometrik para penggunanya. Saat ini, TikTok semakin populer khususnya di kalangan anak-anak muda dengan konten ringan dan juga menghibur. Tapi siapa sangka kalau nyatanya masih banyak juga yang meragukan akan keamanan privasi mereka di TikTok. Menurut laporan yang beredar, TikTok telah melakukan perubahan kebijakan privasi pengguna TikTok yang memberi platform ini izin untuk mengumpulkan data biometrik pengguna yang mencakup sidik jari dan suara pengguna. Tapi menurut juru bicara TikTok, pihaknya akan meminta terlebih dahulu persetujuan ketika proses pengumpulan data akan dimulai. Dan pihak TikTok pun akan mulai memberlakukan aturan privasi terbaru ini setelah diwajibkan secara hukum. Seperti yang kita tahu, sebelumnya TikTok pun telah mengumpulkan data dengan mencoba membaca informasi dari clipboard pengguna iOS 14 secara diam-diam. Akan tetapi, platform yang sedang naik daun tersebut beralasan tindakan itu hanya untuk memerangi perilaku spam. Halah, ini mah gue rasa bisa-bisanya TikTok aja nih bro. Paling ujung-ujungnya kayak WhatsApp nih. Minta data pengguna gitu bro, kalau nggak agree diblokir. Lebih dikenal dengan software pembuat antivirus untuk PC dan juga smartphone, Norton ternyata mengubah aplikasinya menjadi penambang Ethereum. Saat ini, demam uang kripto memang lagi tinggi-tingginya karena dipercaya bisa membuat orang menjadi kaya hanya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tren inilah yang dimanfaatkan oleh Norton mengikuti perkembangan zaman yang ada. Pada fitur terbarunya bernama Norton Crypto, para pengguna aplikasi Norton 360 nantinya sudah bisa menambang kripto hanya bermodalkan aplikasi ini. Fitur ini pun dipercaya akan meningkatkan pengalaman pengguna karena para penambang kripto tidak perlu lagi harus mematikan semua software keamanan komputernya dan bisa menggunakan fitur Norton Crypto dengan aman tanpa mengorbankan keamanan perangkat. Nantinya setelah pengguna aplikasi Norton 360 mengaktifkan fitur Norton Crypto, software ini akan langsung menggunakan GPU perangkat untuk menambang Ethereum. Dan untuk hasil yang sudah ditambang akan dikirimkan ke dompet digital yang di-host di cloud. Walaupun saat ini baru bisa digunakan untuk menambang Ethereum, Norton berencana menghadirkan mata uang kripto terpercaya lainnya. Ngomong-ngomong soal kripto nih ya, coba absen dulu nih. Siapa duitnya yang masih nyangkut gara-gara tuh koinnya turun mulu bro. Udah rugi berapa juta lah, mending bisnis yang biasa-biasa aja gitu. Mungkin bisa lebih bisnis sapi ya kan, peternakan kambing mau Idul Adha ya kan, atau bisa ya udahlah. Cupang juga. Cupang bisa. Kenapa nggak dari tadi? Untuk kalian yang suka salah-salah mengirim voice chat dalam WhatsApp, nampaknya hal itu tidak akan terjadi lagi karena WhatsApp saat ini telah mengembangkan fitur terbarunya mereka. Fitur yang sedang dikerjakan tersebut memungkinkan para pengguna untuk meninjau dan mendengarkan pesan suaranya kembali sebelum dikirim. Fitur ini sudah tersedia dalam versi beta untuk Android 2.21.12.7 dan di perangkat iOS. Sebenarnya, pilihan untuk meninjau suara telah tersedia di WhatsApp, akan tetapi prosesnya terbilang rumit sehingga dikembangkanlah fitur ini untuk memudahkan para pengguna. Bukan hanya itu, belum lama ini juga WhatsApp telah memperkenalkan fitur baru yang dinamai Fast Playback. Dengan fitur ini, penerima pesan suara dapat mengubah kecepatan pemutarnya sehingga memudahkan mereka untuk mendengarkan voice chat dengan durasi yang panjang. Untuk masalah up to date, sepertinya gue nggak pernah meragukan WhatsApp lagi ya bro. Udah jempolan banget. Tapi kebijakan privasinya tuh bikin pengen ke Telegram tapi ntar takut disadap juga ya kan. Ya udahlah, tolonglah kebijakan privasinya lo WhatsApp. Dalam acara Worldwide Developers Conference 2021, Apple membukanya dengan memperkenalkan iOS 15. Pada sistem operasi terbarunya itu, Apple memperkenalkan beberapa fitur terbarunya. Mulai dari FaceTime, Apple sendiri menghadirkan banyak pembaruan pada aplikasi pesannya. Mulai dari tampilan yang kini bisa dibuat grid, sampai hadirnya fitur spatial audio. Selain itu, pengguna juga bisa membuat FaceTime link untuk mengajak teman yang mengobrol dan masih banyak pembaharuan lainnya. Kemudian pada fitur Messages, pada iOS 15 fitur ini menampilkan cara baru untuk berbagi konten seperti gambar, musik, podcast, artikel Apple News, dan lainnya. Lalu untuk fitur Focus, Apple menambahkan banyak fitur untuk meminimalkan jumlah gangguan yang bisa terjadi. Kemudian hadirnya juga notification summary yang menampilkan ringkasan pembaruan yang dapat diberikan kepada pengguna kapanpun dia mau. Selain beberapa fitur tersebut, terdapat juga beberapa pembaruan pada fitur Live Text, Spotlight,
foto, wallet, weather, dan maps. Emang tampilan iOS tuh makin lama makin kece sih ya bro. Mungkin ini saatnya Gobel untuk beralih dari Redmi Note 8 ke iPhone 12 Pro Max. Nunggu apa? Ya siap. Tomo! Entah ada angin apa, akhirnya ZTE membawa smartphone gamingnya mereka ke pasar Indonesia. Setelah dirilis secara global pada Maret yang lalu, ZTE Nubia lewat sub-brand Red Magic akan membawa Red Magic 6 dan Red Magic 6 Pro ke Indonesia. Dan menurut kabar yang beredar, HP gaming yang dibekali dengan chipset Snapdragon 888 tersebut akan dijual pada Juli mendatang dengan menggandeng PT Imotech Indonesia. Menurut pihak Red Magic sendiri, HP gaming terbarunya tersebut nantinya akan dijual secara offline maupun online. Dan tentunya dapat dijual dalam beberapa minggu ke depan. Dengan hadirnya HP gaming besutan ZTE tersebut, pastinya sangat menambah jajaran HP gaming di pasar tanah air. Karena selama ini hanya didominasi oleh Asus dengan produknya ROG Phone. Akan tetapi sampai saat ini masih belum diketahui harga dari Red Magic 6 dan Red Magic 6 Pro. Namun, jika melihat di negara asalnya, Red Magic 6 dijual mulai dari 9 jutaan rupiah, sedangkan Red Magic 6 Pro dijual mulai dari 11 jutaan rupiah. Yuk semangat nabung yuk, kerja-kerja, emang lu semua nggak capek pakai handphone kentang. Jadi lu nonton, lu salawatin kali kebeli. Ya kan bro, salawatin aja dulu. Pakai usaha dong. Pakai usaha kerja benar. Kalau salawat ngomong ada. Iya benar. Salim gak nih Cop? Salim gak nih gue? Baru-baru ini terlihat smartphone Xiaomi terbaru yang telah muncul di TKDN. Usut punya usut, HP Xiaomi yang didaftarkan pada 28 Mei 2021 tersebut merujuk pada seri Poco dengan nama Poco X3 GT. Menurut rumor, Poco X3 GT sendiri merupakan rebranding dari Redmi Note 10 Pro 5G yang baru-baru ini dirilis di China dengan chipset MediaTek Dimensity 1100. Selain membawa chipset high-end, smartphone ini juga dikabarkan telah mendukung teknologi 67 watt fast charging dan baterainya sebesar 5000 mAh. Nyesel nggak lo? Nyesel lah yang udah beli Poco X3 Pro gitu ya bro, yang udah beli Poco X3. Udah kadung beli. Makanya sabar dulu, tahan, lu tunggu 2 bulan 3 bulan, langsung aja beli iPhone 12 Pro Max. Gak nyambung ya. Sebelum kita masuk ke kabar terupdate selanjutnya, alangkah baiknya buat kalian yang tertinggal kabar terupdate dari minggu-minggu yang lalu, kalian bisa masuk ke channel YouTube Ricebook dan juga playlist WIG. Dan kabar terakhir datang dari Honor yang telah merilis smartphone terbarunya mereka yaitu Honor 50 Pro. Sebelum rilis pada 16 Juni 2021 ini, spesifikasi dari Honor 50 Pro sebenarnya sudah mulai terungkap. Salah satu yang cukup mencengangkan adalah Antutu Benchmark yang mengungkap spesifikasi Honor 50 Pro dan dikabarkan akan membawa Snapdragon 778G. Chipset besutan Qualcomm tersebut cukup mengagetkan karena baru-baru ini telah mendapatkan skor Antutu mencapai 525.000. Di mana ini menyamai raihan skor dari Snapdragon 780G. Selain membawa chipset Snapdragon 778G, HP ini juga dibekali dengan layar OLED dengan refresh rate 120Hz, dengan kamera utama 108 MP dan teknologi 100 watt fast charging. Honor 50 series sendiri menjadi smartphone pertama Honor yang membawa chipset 5G dari Qualcomm. Nampaknya semakin kesini semakin banyak juga nih brother yang mengeluarkan handphone yang sudah support 5G. Sekarang kita main tebak-tebakan kira-kira habis si merah yang sudah mengeluarkan 5G operatornya, biru apa kuning nih selanjutnya? Atau mungkin ungu? Cinta dalam hati? Ya. Sekian dulu kabar terupdate seputar gadget dan isu teknologi dalam waktu Indonesia bagian gadget. Bewok dan segenap kru yang bertugas pamit. Assalamualaikum.